olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya nih kita punya berita yang cukup mengiris hati. Ini kemarin viral di media sosial, seorang ayah di Sulawesi Utara menangis ketika melihat anaknya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dilansir nih pemirsa dari Kumparan News ini ya, dan juga ini Manado Bacirita. Video dengan narasi momen seorang ayah ini sempat viral karena anaknya ini akhirnya babak belur seperti itu karena mengalami tindak kekerasan dari suaminya. Sang ayah ini menangis karena melihat anaknya diperlakukan tidak baik seperti itu oleh orang lain. Dan peristiwa dalam video itu terjadi di Desa Kuhanga, Kecamatan Biantuna, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Nah, dari informasi yang dirangkum nih ya, kondisi perempuan tersebut ini babak belur karena dipukuli oleh suaminya sendiri yang berinisial MHL. Dan ternyata usianya masih belia sekali karena 19 tahun. Kadang gemesnya ya, kenapa sih nama-nama pelaku itu harus disamarkan? Ya padahal mah dibembrengin aja gitu, biar ada efek jerak seperti itu. Nah, Kapolres Bolmut AKBP Julengtin Siahan ini melalui Kasat Reskrim Ibtu Doli Irawan membenarkan pemirsa, kejadian ini terjadi di wilayah mereka dan akan ditindaklanjuti gitu mengenai persoalan ini. Dan saat ini terduganya nih pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, kadang kan orang-orang suka bertanya ya, apa sih motif dari KDRT ini gitu. Jadi motif KDRT yang dilakukan di Sulawesi Utara ini nih pemirsa, ini karena pelaku ini cemburu buta terhadap istrinya. Karena ini persoalan ditanya katanya, siapa orang yang pertama kali berhubungan pacaran dengan korban. Akhirnya karena pelaku ini geram seperti itu, akhirnya kehilangan akal lalu benar-benar menghabisi sang istri. Nah, ini karena akibat juga menurut kita ya, kita bisa bahas terkait dengan maraknya nikah muda yang terjadi di Indonesia. Namun ternyata ini adalah salah satu hal yang harusnya bisa kita antisipasi seperti itu. Mengingat kalau untuk di Indonesia sendiri juga kita punya batas umur menikah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini pemirsa bukan hanya sekadar peraturan belaka, namun ini juga pemerintah membuat regulasi seperti itu karena ini menyikapi berbagai persoalan yang terjadi akibat menikah muda. Ingat loh, ini juga yang harus diperhatikan bahwa menikah itu bukan hanya sekadar bucin-bucinan ya, bukan hanya sekedar makan cinta dan yang lain-lain. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ketika kita berada dalam satu hubungan, kita juga harus dapat benar-benar berpikir secara jernih. Psikologis kita juga itu kan sangat dikedepankan terkait hal ini. Nah, pemirsa, sebenarnya kalau ngomong terkait dengan KDRT ini bukan sekali dua kali terjadi kasus di Indonesia, bahkan sampai ada loh yang berujung kepada pembunuhan. Nah, biasanya korban dari KDRT ini adalah perempuan seperti itu. Ada banyak makanya gerakan-gerakan yang menyuarakan bahwa perempuan ini harus berani untuk speak up, untuk berani dapat menyampaikan apa yang ia rasakan seperti itu. Nah, kadang nih pemirsa, ada siklus yang terjadi ketika KDART itu berlangsung. Yang pertama ini tahap ketegangan meningkat. Biasanya kalau seorang pasutri ini sedang adu argumen dan lain-lain, ini ada tahap ketegangan meningkat seperti itu. Kemudian kalau semisal pertengkaran itu tidak bisa dibendung, akhirnya ada namanya tahap acting out.
Apa sih acting out itu adalah ketika kekerasan itu terjadi. Kemudian setelah terjadi biasanya nanti ada tahap honeymoon, di mana biasanya sang pelaku ini baik itu istrinya atau suaminya yang menjadi pelaku kekerasan akan bersikap manis seperti itu. Makanya ini disebut dengan tahap honeymoon. Lalu nanti akan ada tahap tenang, pemirsa. Tahap tenang ini merupakan kekerasan berhenti karena pelaku bersikap seolah-olah tidak ada insiden yang terjadi, dan sampai akhirnya nanti akan ke tahap kelima. Apa sih tahap kelima? Tahap kelima ini akan ada satu percikan yang akhirnya ini membuat pasangan suami istri ini melakukan kepada hal yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang sebelumnya. Akhirnya sebenarnya itu adalah lingkaran dari kekerasan dalam rumah tangga yang kadang tidak disadari. Kadang kita selalu berpikir bahwa nanti juga dia berubah, nanti juga dia akan baik lagi. Nanti, tapi kalau dibalikin, ya nanti dia akan kumat lagi ngelakuin kekerasan seperti itu. Maka dari itu, yang paling penting kita perlu menyadari bahwa pentingnya kita menyadari kedewasaan kita ketika kita ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi dalam relationship atau hubungan suami istri seperti itu. Dan jangan segan-segan kalau ternyata kita menerima kekerasan, kita tuh jangan bungkam, harus disampaikan seperti itu. Akan supaya ini tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi kepada kita. Baik pemirsa, selanjutnya nih ya, akan ada berita lagi. Kalau tadi terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kalau ini sih kejahatan juga nih pemirsa. Ini Bank Jago buka suara soal pegawainya bobol 112 rekening senilai 1,3 miliar. Aduh, ampun Bank Jago deh ini mah pemirsa ya. Nah, PT Bank Jago Tbk Arto akhirnya membuka suara mengenai kabar seorang pegawai Bank Jago berinisial IA berumur 33 tahun akhirnya ditangkap polisi nih usai membobol 112 rekening nasabah yang telah diblokir. Nah, akibat kejadian tersebut akhirnya Bank Jago ini mengalami kerugian hingga 1,3 miliar. Nah, jadi pelaku ini sudah melakukan aksinya ini sejak lama dan ini terbukti ya pemirsa. Jadi pelaku ini membobol rekening-rekening nasabah yang memang telah diblokir, namun diaktifasi kembali dan diambil uangnya seperti itu. Nah, atas hal ini dari Bank Jago sendiri akhirnya menyampaikan bahwa yang paling utama adalah bagaimana nasib dari dana nasabah tersebut. Maka dari itu memang Bank Jago berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Namun yang lucunya nih pemirsa, uang yang digunakan oleh pelaku ini ternyata setelah ditelusuri digunakan untuk jalan-jalan, untuk hedon-hedon, dan yang lain-lain. Aduh, kadang nih suka nggak habis thinking gitu ya sama orang-orang yang mau keren, yang mau jalan-jalan, yang mau hidup enak, tapi malah menggunakan jalan yang kurang baik ya. Salah satunya ini namanya ngebobol, ya itu kan nggak boleh, itu merupakan tindak kejahatan seperti itu. Apalagi ya ini pemirsa, ini juga jadi bahan pertimbangan sebagai kita nih. Namanya di media sosial, kita tuh kadang cuma melihat sebelah mata seperti itu. Kita hanya melihat apa yang memang ditampilkan oleh para pengguna media sosial. Entah mereka sedang liburan, entah mereka lagi pamer-pamer tas branded atau yang lainnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana di belakangnya. Jadi jangan mau hanya memberikan makan kepada ego supaya manusia lain itu melihat Anda itu hebat dan yang lain-lain. Nah, jadi dari hal ini nih, akibat perbuatannya, akhirnya pelaku ini disangsakan pasal 30 ayat 1 Junto pasal 46 terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, baik pemirsa, itu tadi 2 berita di segmen ini yang sudah kita bahas, dan masih ada berita lain nih di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata,
budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.